Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik organel sel, dan untuk kompetensi mau kita capai adalah bagaimana kita bisa menjelaskan baik secara struktural maupun fungsional bagian-bagian dari sel itu sendiri. Nah, untuk penegasan bahwa sel sendiri merupakan unit dasar penyusun tubuh makhluk hidup, baik secara struktural maupun fungsional. Sel inilah yang menjadi dasar penyusun dari tubuh makhluk hidup. Secara struktural, di mana kita bisa lihat bahwa sel sendiri walaupun dia sebagai unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, sel masih memiliki bagian-bagian. Ini yang dimaksud dengan unit secara struktural. Jadi masih ada bagian-bagian sel. Kemudian secara fungsional, setiap bagian-bagian yang ada di dalam sel ini memiliki fungsinya masing-masing, sehingga bisa disebutkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun kehidupan baik secara struktural maupun fungsional. Nah, kemudian dalam materi ini kita juga kenal selain sel, organel sel. Kalau sel itu merupakan wadah utamanya, organel merupakan bagian-bagian yang berada di dalam wadah tersebut. Jadi organel-organel sendiri merupakan bagian atau struktur dalam dari sel itu sendiri. Nah, seperti yang ada pada video ini, gambar ini merupakan gambar sel hewan. Pada umumnya jumlah organel pada sel hewan maupun sel tumbuhan itu jumlahnya tidak lebih dari 13, atau kurang lebih terdapat 13 organel sel. Namun ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya pada beberapa organel, seperti pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel dan plastida, sementara dia tidak memiliki sentriol. Sementara pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel dan plastida, tetapi dia memiliki sentriol. Nah, namun untuk organel atau bagian sel yang lain memiliki bagian yang sama, kurang lebih sama. Jika kita perhatikan dari bagian luar ke dalam, maka pada bagian luar sel hewan ini langsung diselimuti oleh membran sel. Setelah membran sel, maka terdapat cairan yang mengisi setiap ruang di dalam sel, dan itu disebut dengan sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma ini terdapat organel mikrotubulus dan mikrofilamen. Organel-organel itu seperti keranjang yang menganyam filamen-filamen atau benang yang menganyam dan menjadi penyangga di mana tempat organel-organel lain ini bisa tertahan atau menempel di sana. Jadi organel-organel lain ini seperti lisosom, sentriol, kemudian ada badan Golgi, nukleus sendiri, kemudian ada bagian yang dia melekuk keluar dari inti sel, yaitu yang disebut dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dia ada yang kasar dan ada yang halus. Kalau yang kasar itu ditandai atau dicirikan dengan terdapat butiran-butiran organel yang disebut dengan ribosom. Jadi organel ribosom ini apabila dia berada menempel pada retikulum endoplasma, maka disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Sementara organel ribosom ini sendiri dia juga tersebar bebas di dalam cairan sitoplasma. Nah, untuk bagian retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom itu disebut dengan retikulum endoplasma halus atau agranular, atau tidak memiliki butiran, seperti itu. Nah, kurang lebih bagian-bagian dari sel seperti itu. Kita lihat yang pertama, kita membahas bagian inti sel. Inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Nukleus ini memiliki 4 bagian. Nah, secara tampak pada gambar ini terdapat ada membran dalam, kemudian ada membran luar. Ini membran luar, ada membran dalam, kemudian terdapat pori-pori pada permukaan nukleus. Kemudian di tengah ini ada nukleolus atau anak inti.
Nah, kemudian membran nukleus ini sendiri dia merupakan perkembangan, dia bisa berkembang menjadi retikulum endoplasma, karena pada gambar di awal retikulum endoplasma ini sendiri dia langsung menempel pada organ inti. Kemudian fungsi utama dari nukleoplasma atau membran nukleus ini yaitu dia untuk melindungi struktur di dalam nukleus atau di dalam inti sel, sehingga terpisahkan semua rutinitas atau kegiatan yang ada dalam inti sel ini dengan semua reaksi biologi kimia yang terjadi di dalam sitoplasma ini. Jadi selain ada membran sel, inti sel juga memiliki membran. Ini nukleoplasma. Membran ini memisahkan semua reaksi biokimia yang ada dalam inti sel dengan semua reaksi biologi dan kimia yang ada di dalam sel sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena inti sel ini dia memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pengontrol semua aktivitas di dalam sel. Kemudian yang berikut nukleoplasma atau karyoplasma. Nah, struktur ini dia berupa cairan yang mengisi ruang di dalam inti sel. Kemudian ada anak inti sel. Di dalam anak inti sel ini tempat terjadinya sintesis RNA dan juga pembentukan protein saat terjadi pembelahan sel. Kemudian terdapat kromosom. Kromosom ini dia tersusun oleh DNA dan juga protein histon. Di dalam kromosom ini mengandung semua informasi genetik dari suatu makhluk hidup yang akan diteruskan pada generasi selanjutnya. Fungsi dari keseluruhan inti sel ini mengendalikan semua kegiatan sel dan merupakan unit yang berperan dalam pewarisan sifat. Jadi dia berperan dalam pewarisan sifat. Yang berikut dari organel yang akan kita bahas yaitu ada organel retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini secara struktural dia berbentuk seperti benang-benang yang bermuara di inti sel dan dikenal dengan retikulum endoplasma kasar dan halus. Banyak ditemukan pada organel pada sel yang memiliki atau sel yang terdapat pada kelenjar. Nah, kelenjar di sini misalnya kelenjar pencernaan, kemudian yang ada di usus, lambung dan juga di hati. Kemudian secara struktural membran dari retikulum endoplasma ini dia tersusun oleh lipoprotein atau lipid, lemak dan juga protein, dan membentuk lekukan yang juga disebut sisterna. Jadi lekukan-lekukan ini disebut dengan sisterna. Secara fungsional retikulum endoplasma kasar dan halus ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau retikulum endoplasma kasar ini fungsinya menghasilkan protein, dan protein di sini berupa enzim pencernaan yang terdapat di dalam sel-sel kelenjar pankreas, lambung, usus dan hati. Fungsi yang kedua yaitu mengangkut protein ke retikulum endoplasma halus dan badan Golgi. Hal ini terjadi pada saat terjadi peristiwa eksositosis atau bagaimana sel mau mengeluarkan partikel dari dalam sel keluar sel. Nah, di sini pengangkutannya dibantu oleh retikulum endoplasma kasar. Sementara fungsi retikulum endoplasma halus pada sel hewan ini menghasilkan dan mengedarkan steroid ke testis dan ovarium atau sel kelamin pria dan juga menuju pembentukan sel kelamin wanita. Kemudian pada sel-sel hati di sini terjadi dia membantu proses menawarkan racun atau tugas hati itu untuk sebagai menawarkan racun. Nah, di situ dibantu oleh retikulum endoplasma halus. Selain itu, pada sel otot lurik, nah otot lurik ini maksudnya otot yang menempel pada tulang kita
atau rangka itu disebut dengan otot lurik. Jadi ada beberapa jenis otot dalam tubuh kita, otot lurik, kemudian ada otot jantung dan otot polos. Nah, kalau otot lurik sendiri adalah otot-otot yang menempel pada rangka. Nah, di sini retikulum endoplasma halus ini berperan sebagai transportasi ion kalsium. Nah, pentingnya ion kalsium di dalam otot kita untuk bisa membuat otot berkontraksi. Jadi kalau tidak ada kalsium di dalam otot kita, maka kita tidak bisa melakukan pergerakan ataupun otot tidak bisa berkontraksi. Pada sel meristem, nah sel meristem ini pada sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Di sini sel meristem banyak mengandung retikulum endoplasma halus yang berperan membentuk selulosa dan hemiselulosa serta pektin. Dan ini sangat berperan dalam pembelahan sel. Kemudian membentuk lisosom dan vesikula untuk transportasi dan reaksi internal. Retikulum endoplasma halus dia berperan dalam membentuk kantung-kantung atau gelembung yang disebut dengan lisosom dan vesikula. Gelembung-gelembung ini dia berperan dalam pengangkutan dalam proses transportasi atau pengangkutan partikel dari dalam sel ke luar sel ataupun sebaliknya. Jadi retikulum endoplasma halus yang akan membentuk kantung tersebut. Yang berikut kita akan lanjutkan dengan organel yang lain, pembahasan tentang organel yang lain pada video selanjutnya.